Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi eksplorasi sejarah kita. Kali ini kita bakal ngelakuin investigasi yang jujur aja seru banget. Kita semua pasti tahu Gajah Mada kan? Sang Mahapati legendaris Majapahit yang berhasil menyatukan Nusantara. Tapi ada satu hal yang mungkin belum banyak dibahas. Di kaki Gunung Arjuno ada sebuah monumen batu, Candi Singosari, yang ternyata menyimpan rahasia besar soal asal-usul dan dedikasi sejati seorang Gajah Mada. Nah, hari ini kita bakal langsung bedah tuntas misteri di balik arsitektur kuno yang satu ini. Pertanyaan utamanya gini, apakah Gajah Mada itu benar-benar membangun Candi Singosari dari nol? Atau jangan-jangan bukti fisik di lapangan justru menyembunyikan rahasia sejarah yang jauh lebih besar? Selama ini kan narasi sejarah yang kita dengar kayaknya simpel banget ya. Tapi sebagai pembelajar yang kritis, kita nggak boleh cuma berhenti di permukaan aja dong. Yuk, kita cek bareng-bareng buktinya. Bagian pertama, kita bahas dulu soal visi penyatuan dari dua generasi yang berbeda. Coba kita tarik mundur sedikit lini masa sejarahnya ya. Raja Kertanegara dari Singasari itu berkuasa dari tahun 1268 sampai 1292. Beliau ini rajanya punya visi yang luar biasa besar buat menyatukan Nusantara. Nah, puluhan tahun kemudian, setelah Singasari runtuh, Gajah Mada baru naik jabatan jadi Mahapati Majapahit di tahun 1334. Yang bikin merinding nih, Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada itu pada dasarnya adalah kebangkitan kembali dari visi Raja Kertanegara yang sempat terputus. Jadi, walaupun terpisah jarak waktu berpuluh-puluh tahun, mereka berdua ini diikat oleh satu visi yang sama persis. Dan tahu nggak, ikatan visi itu benar-benar diwujudkan dalam bentuk fisik yang luar biasa megah. Candi Singosari ini sengaja dirancang serba raksasa buat menggambarkan betapa besarnya visi mendiang Raja Kertanegara. Bedanya sama candi-candi lain yang sering pakai bata merah, candi ini dibangun dari batu andesit yang solid dan masif banget. Sampai-sampai arca penjaganya, Sang Dwarapala, itu ukurannya benar-benar raksasa. Jadi, ini bukan sekedar candi biasa, ini tuh semacam monumen penghormatan kelas berat buat seorang raja besar yang udah gugur. Masuk ke bagian kedua, kita lihat apa kata bukti prasasti Gajah Mada. Bukti utamanya adalah prasasti Gajah Mada yang ditemuin tahun 1904. Lokasinya nggak jauh dari candi. Di prasasti yang berangkat tahun 1351 Masehi ini, tertulis jelas banget kalau Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi memerintahkan Mahapati Gajah Mada buat ngebangun Caitya atau bangunan pemujaan buat mendiang Raja Kertanegara. Kalau cuma baca dari bukti tertulis ini, rasanya kasus udah ditutup kan? Ratu ngasih perintah, Gajah Mada ngebangun. Selesai. Tapi, tunggu dulu. Pas kita perhatiin arsitektur candinya lebih detail, situasinya malah jadi makin unik dan kompleks. Nggak kayak candi pada umumnya, arca dewa-dewa di Candi Singosari malah diletakkan di bagian bawah atau kaki candi. Ini ngelambangin burloka atau alam bawah yang masih terikat wujud. Terus, relung di bagian badan candinya malah dibiarin kosong. Ini ngelambangin para masunya, alias hakikat tertinggi yang nggak berwujud, tempat di mana Shiva dan Buddha melebur. Dena candinya juga ngebentuk Astadikpalaka yang niru tata letak Gunung Suci Mahameru. Tapi ada satu detail penting nih. Pahatan Kirtimukha di bagian bawah candi itu masih kelihatan kasar banget. Artinya apa? Mega proyek luar biasa ini nyatanya berhenti di tengah jalan alias belum selesai. Di bagian ketiga ini, kita akan ngebahas soal misteri gaya arca candinya. Disinilah kita nemuin plot twist-nya. Kalau kita ngamatin gaya arca para dewa di sana, kayak arca Agastya atau Durga Mahesa Suramardini yang kelihatan super dinamis itu, ada satu detail spesifik yang bikin bingung. Arca-arca ini punya pahatan bunga teratai yang tumbuhnya langsung dari bonggol atau akarnya. Masalahnya, itu adalah ciri khas gaya seni dari era Singasari kuno. Loh, kalau arca ini beneran dibikin di era Majapahit pada masa Gajah Mada, teratainya tuh harusnya dipahat muncul dari sebuah jambangan atau wadah air. Ini jelas bawa kita ke sebuah kejanggalan sejarah yang lumayan bikin garu-garu kepala. Coba pikir deh, kalau arca-arca megah di candi itu jelas-jelas pakai gaya seni dari era Singasari yang udah puluhan tahun berlalu, gimana ceritanya prasasti bilang kalau Gajah Mada baru ngebangun candi ini di tahun 1351? Fakta dari arcanya bener-bener ngebantah apa yang tertulis di prasastinya. Gimana nih? Sekarang kita masuk ke bagian keempat, bukti renovasi Candi Singosari. Disinilah teka-tekinya mulai terjawab. Kunci buat mecahin misteri ini ternyata ada di dua kata pada prasasti Gajah Mada, yaitu Makirti Caitya.
Seringkali kata ini diterjemahin secara harfiah sebagai membangun bangunan pemujaan. Padahal menurut para pakar filologi, kata kirti itu makna dasarnya adalah ngelakuin suatu usaha sebagai bentuk ibadah atau bakti. Jadi kata ini tuh sebenarnya nggak sekaku itu, nggak mengharuskan proses membangun itu harus banget dimulai dari nol atau dari sebidang tanah kosong. Nah, ini dia poin krusialnya. Candi Pendarmaan buat Raja Kertanegara itu kemungkinan besar banget udah ada sejak zaman Singasari. Makanya arca-arcanya bergaya Singasari kuno. Tapi waktu itu kondisinya mungkin masih sangat sederhana atau bahkan udah mulai rusak. Jadi Gajah Mada itu nggak ngebangun dari sebidang tanah kosong. Berbekal amanat ratu dan kekuatan finansial Majapahit yang masif, dia merenovasi, memperluas, dan ngubah total candi yang tadinya sederhana itu jadi sebuah caitya megah dari batu andesit. Semuanya sebagai bentuk persembahan bakti tertinggi. Masuk akal banget kan? Di bagian kelima, mari kita bahas soal dedikasi Sang Mahapati yang benar-benar tanpa pamrih. Gara-gara proyek gila-gilaan ini, jujur aja banyak banget gosip sejarah yang muncul. Ada yang bilang Gajah Mada itu sebenarnya cucu tidak sah dari Kertanegara lah. Bahkan ada gosip liar yang nuduh dia punya hubungan gelak sama Ratu Tribuana. Wah, kita harus tepis mitos-mitos ini sekarang juga. Kebenarannya? Dari bukti primer prasasti, ternyata Gajah Mada itu sangat amat menghormati mantan Mahapati Singasari yang gugur di kaki Raja Kertanegara waktu ada pemberontakan. Gajah Mada yang aslinya cuma rakyat biasa, benar-benar terinspirasi sama standar kesetiaan absolut itu. Dia sadar dia nggak punya darah biru, makanya dia mendedikasikan seluruh hidupnya buat jadi Mahapati terbaik, mengabdi tanpa pamrih demi visi persatuan Nusantara, murni kesetiaan. Tapi sayang banget ya, monumen bukti kesetiaan ini malah punya sejarah yang cukup kelam di masa modern. Mahakarya ini terus-terusan dijarah. Bayangin aja, di abad ke-19, arca-arcanya yang masih utuh diangkut ke Belanda. Bahkan sampai 8 gerobak penuh dikasih sebagai hadiah ke Raja Thailand. Gila kan? Dan mirisnya, penjarahan ini nggak berhenti setelah kita merdeka. Di tahun 1994, sempat ada pencurian artefak terorganisir yang libatin 11 pelaku. Sampai ujung-ujungnya ada baku tembak tradis di Kota Batu. Sedih rasanya ngelihat artefak kebanggaan kita pada akhirnya tercerai-berai kayak gini. Sebagai penutup dari sesi bedah materi kita kali ini, coba deh kita renungkan satu hal. Gajah Mada merenovasi masa lalu, menyusunnya lagi batu demi batu buat menegaskan fondasi masa depan Majapahit yang bersatu. Lewat Candi Singosari ini, kita bisa belajar kalau dedikasi yang tulus di bidang kita masing-masing, gak peduli dari mana asal-usul atau latar belakang kita, adalah inti dari membangun sebuah bangsa. Pertanyaannya sekarang, kalau seorang rakyat biasa di masa lalu aja bisa ninggalin warisan sebesar itu buat persatuan, kira-kira warisan kayak apa yang bakal kita bangun buat negara ini ke depannya? Pikirin baik-baik ya. Terima kasih banyak udah ngikutin eksplorasi sejarah kita hari ini. Teruslah belajar. Dan sampai jumpa di bedah materi seru kita selanjutnya.